Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video ini saya buat untuk menjelaskan terkait perhitungan saya pada data yang saya pilih. Di sini yang pertama saya menggunakan data, saya melakukan observasi dan memilih data hasil pengukuran tinggi meja ruang tamu dari 20 rumah warga Desa Mudung, Kebonbaru, Bojonegoro. Di sini saya memperoleh 20 data. Data yang pertama yakni 70, 35, 32, 42, 75, 76, 35, 85, 90, 73, 83, 74, 76, 35, 76, 74, 70, 70, 75, dan 76. Kemudian yang kedua yakni disuruh membuat data kelompok. Yang pertama, data yang sudah saya peroleh tadi, yang ini diurutkan terlebih dahulu sehingga diperoleh data yakni 32, 35, 35, 35, 42, 70, 70, 70, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 76, 76, 83, 85, dan 90. Kemudian, jumlah dari keseluruhan data atau biasa disebut juga dengan N yakni 20 data. Ini berjumlah 20. Dan nilai terkecilnya atau disebut X min itu adalah 32. Nilai terbesarnya atau X max itu adalah 90. Di sini saya tulis di sini. Kemudian yang pertama yakni mencari rentang data atau jangkauan atau bisa disebut dengan rank. Yang rumusnya adalah R sama dengan X max diambil X min. Sama dengan X max-nya itu tadi kan 90. X min-nya 32. 90 diambil 32 sama dengan 58. Kemudian yang kedua yakni banyaknya kelas. Bisa disimbolkan dengan K. Yakni dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3. Ini titik ini dikali ya. Dikali log N. Kemudian 1 ditambah 33 log N-nya, jumlah N tadi ini kan 20. Berarti di sini tulis log 20. Kemudian 1 ditambah 33, hasil dari log 20 itu 1,301. Kemudian 1 ditambah ini 3,3 dikali 1,301 ini dijumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya yakni 4,293. Kemudian 4,293 ditambah dengan 1 menghasilkan 5,293. Kemudian dibulatkan menjadi 6. Karena banyak kelas kan tidak mungkin ya ada komanya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yakni panjang kelas atau bisa disebut dengan P. P itu panjang kelas menggunakan rumus R dari jangkauan tadi dibagi dengan K. K ini banyaknya kelas. Jangkauannya tadi kan ketemu nilai 58. Kemudian K-nya ketemu nilai 6. 58 dibagi dengan 6 sama dengan 9,66 dibulatkan menjadi 10 karena nilai angka setelah koma di atas 5. Kemudian yang keempat, mencari ujung bawah kelas pertama. Ujung bawah kelas pertamanya adalah 32. Ujung bawah kelas pertama itu data yang paling kecil. Data yang paling kecil di sini kan 32. Kemudian dibuat beberapa alternatif ujung bawah kelas, yakni 32, 31, dan 30. Jangan terlalu banyak karena nanti nilainya juga semakin turun. Cara yang selanjutnya yang kelima yakni menentukan batas bawah kelasnya. Tadi kan sudah diketahui ujung bawah kelasnya yakni 32, 31, dan 30. Cara mencari batas bawah kelas pertamanya yakni dengan BB batas bawah sama dengan UB. Ini ujung bawahnya diambil setengah SPT. Setengah SPT-nya itu 0,5. Ujung bawahnya tadi kan 32. Kemudian diambil setengah 32 diambil 0,5. 32 diambil 0,5 sama dengan 31,5. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian
Yang keenam yakni menentukan batas atas kelas pertama, yakni dengan rumus BA sama dengan BB. BB ini batas bawah ditambah P. P tadi kan ini panjang kelas. BB-nya batas bawahnya yakni itu tadi kan 31,5. Kemudian ditambahkan 10. 31,5 ditambah 10 sama dengan 41,5. Yang kedua 30,5, yang ini ditambah 10 kan sama dengan 40,5. Yang ketiga 29,5 ditambah 10 sama dengan 39,5. Kemudian selanjutnya yakni menentukan ujung atas kelas pertama. Caranya yakni dengan rumus batas atas diambil setengah SPT. Batas atasnya tadi kan sudah diperoleh ini ya, batas atas kelas pertamanya 41,5, terus 40,5, terus 39,5. Kemudian dimasukkan. Batas atasnya 41,5 diambil 0,5 sama dengan 41. Kemudian ini 40,5 diambil 0,5 sama dengan 40. 39,5 diambil 0,5 sama dengan 39. Kemudian yang ke-8 yakni mencari alternatifnya. Ini karena ini ada 3 alternatif. Ya, nilai yang di sebelah kiri itu tadi dari nilai yang ini, ujung bawah kelas pertamanya. 32, 31 dan 30. Kemudian 30 ini kok bisa 39 ini dari mana? 30 sampai 39 itu 30 ini ditambah panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi kan 10 ya. Bentar. Panjang kelasnya tadi kan 10. 30 ditambah 10 sama dengan 39. 30-nya itu juga dihitung. 30 ditambah 10 sama dengan 39. Kemudian ini terus kelanjutan data yang ini. Selanjutnya untuk data ke bawah ini bisa kalian langsung tambahkan 39 ditambah 10 itu hasilnya 49. Terus 49 tambah 10 itu hasilnya 59. Bisa langsung ditambahkan atau bisa juga dihitung satu persatu menggunakan cara yang tadi 40 tambah 10 dengan berapa. Begitu juga dengan alternatif yang kedua. 31 ditambah 10 sama dengan 40. 40 ditambah 50, 40 tambah 10, 40 ditambah 10 sama dengan 50. Itu juga dengan alternatif ketiga, 32 sampai 10 sama dengan 41. 41 ditambah 10, bayinya tadi kan 10 sama dengan 51. Kemudian dipilih salah satu alternatif dari ketiga alternatif ini. Di sini saya memilih alternatif 2. Kemudian menentukan frekuensi bagi masing-masing kelas. Sini saya tulis dulu datanya 31 sampai 40 dipindah ya. Langsung saja. Kemudian mencari batas kelasnya. Batas kelasnya ini kan datanya kan 31. Berarti batas kelasnya itu sebelum ini kan diambil setengah SPT. 31 diambil setengah SPT, 31 diambil 0,5 kan sebenarnya 30,5. Ini begitu juga seterusnya. Ini 40 diambil 0,5 sama dengan ini 40,5. Itu juga seterusnya. Cari batas kelasnya. Tadi kan sudah diketahui batas kelasnya. Di kolom pertama 30,5, 40,5 sampai sini. Kemudian kita cari frekuensinya. Caranya gimana? Cara mencari frekuensinya yakni di sini interval kelasnya kan 31 sampai 40. Angka yang di data yang ini ya. Data yang ini sudah diurutkan tadi sampai yang ini itu ada berapa? Di sini kan 31 sampai 40. Angka mulai 31 sampai 40 itu ada berapa angka? 31 sampai 40 ya. 31 di sini kan tidak ada, langsung dihitung ini. Sampai 40. 40 kan juga enggak ada. Berarti 1 2 3 4. 4 angka. Ditulis 4.
Kemudian selanjutnya ini 41 sampai 50. Sampai 50 ya. Ini di sini kan cuma mari habis 42 kan ada 70, berarti kan nggak ada 50. Jadi cuma ditulis 1, 42 ini aja. Cuma ada satu data. Ya, ini ditulis 1. Kemudian ini 51 sampai 60. Nah, di sini 51 sampai 60 kan enggak ada. Adanya data 70. Berarti di kosong, frekuensinya kosong. Tulis kosong. Selanjutnya 61 sampai 70 itu ada berapa? Kita lihat. 61 sampai 70, 61 kan enggak ada. Langsung 70. Ada 1, 2, 3. Ada 3 data. Kita tulis 3. Kemudian nilai 71 sampai 80 itu ada berapa? 71 berarti kan mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti di sini karena sampai 81 ya, ini kan 83. Ditulis 9. Kemudian 81 sampai 90, maaf itu ada berapa? 81. Berarti ini kan ada 1, 2, 3 sudah sampai 90. Ya, kita tulis ada 3. Oh ya, mengingatkan untuk ini alternatifnya, untuk di alternatif ini, di kolom alternatif ini datanya tadi kan sampai 90, nilai terbesarnya kan 90. Jadi nilai 90 itu harus masuk tadi ini, seperti ini, salah satu alternatif 2. Kemudian selanjutnya yakni jumlahkan frekuensinya semua. Jumlah frekuensi di sini harus sama dengan jumlah data yang ada di sini. Vektor jumlah 4 tambah 1, 5 tambah 3, 8. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 3, 9, 20. Jadi ini sudah sama ya, 20. Dan ini juga tadi 20. Sudah. Kemudian untuk soal yang ketiga ini diperintahkan untuk menghitung, mencari min seperti itu. Di sini mencari rata-rata atau minnya. Ini interval kelasnya dan frekuensinya kita tulis terlebih dahulu. Interval kelas dan frekuensi. Untuk mencari min, kita harus punya nilai tengah atau XI. Cara mencari nilai tengahnya itu gimana? Batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Batas bawahnya tadi kan ini 30. Batas bawah itu nilai yang ada di sebelah kanan, batas atas nilai ada yang sebelah kiri. Ini 30,5. Tadi kan sudah diketahui ya batasnya. 30,5. Oh maaf, ini batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Batasnya kan sudah diketahui. Ini 30,5 ditambah 40,5 dibagi 2. 30,5 ditambah 40,5 sama dengan 71. Dan 71 dibagi 2 menghasilkan nilai 35,5. Ini ditulis di sini. Itu juga dengan seterusnya. 40,5 tambah 50,5 dibagi 2 menghasilkan ini. Itu juga ini seterusnya. Kemudian hasilnya ditulis di sini. Ini semua. Kemudian kita untuk mencari rata-rata itu kita rumusnya adalah sigma F dikali X1. Berarti di sini kan harus menyelesaikan ini. F kali X1 dulu. F kali X1 di sini. F-nya itu frekuensi, XI-nya, maaf XI ini di sini. Dikali 4 dikali 35,5 sama dengan 1,2. 1 dikali 45,5 sama dengan 45,5. 0 dikali 55,5 sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai bawah. Kemudian dijumlahkan. F dikali XI ini dijumlahkan. Hasilnya, jumlahkan semua hasilnya 1320. Kemudian dari data tadi diketahui sigma F-nya. Sigma ini jumlah ya. Jumlah F-nya 20. Jumlah Fx kali X1 sama dengan 1320. Kita lihat. Ya, di sini 20, 1320. Kemudian rumusnya
yakni sigma F dikali XI dibagi sigma F. Sigma F kali X dikali XI itu kan 1320. Nah, kemudian sigma F-nya 20. 1320 dibagi 20 sama dengan 66. Jadi rata-ratanya adalah 66. Kemudian yang kedua yakni mencari median. Untuk mencari median, kita harus tahu letak mediannya terlebih dahulu. Letak median itu setengah dikali N. N-nya tadi berapa? Jumlah datanya tadi kan 20. Setengahnya 20 itu berapa? Setengahnya 20 itu 10. Kemudian ini ditulis interval kelasnya dan frekuensinya. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, di kolom pertama ini ditulis ya, langsung ditulis frekuensinya, ditulis sama. Terus kemudian di kolom kedua, kok bisa dapat 5 ini dari mana? 5 ini dari 4 ditambah 1 sama dengan 5. Terus 5 ini 5 ditambah 0 kan sama dengan 5. Terus 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 9 sama dengan 17. 17 tambah 3 sama dengan 20. Berarti ingat ya, nilai di sini, nilai jumlah frekuensi dan nilai frekuensi kumulatif kurang di kolom terakhir itu harus sama. Ini dan ini harus sama. Kemudian tadi kan sudah diketahui letak mediannya itu 10. Berarti angka di sini yang ada 10-nya itu berapa? Kan tidak mungkin ya di sini. Di sini kan cuma sampai 8. Berarti 10 itu ya di sini 17. Ini diberi kotak, diberi tanda. Kemudian diketahui TB-nya tepi bawahnya itu ini. Kan datanya yang 10 tadi kan masuk di sini. Jadi tepi bawahnya itu yang ini. 70 sampai 70, yang ini terus 71. Diketahui tepi bawahnya itu 70,5 dari sini. 70,5. Kemudian sigma F-nya, sigma F itu nilai di atas apa tadi yang median tadi, jumlah mediannya tadi kan 10 tadi kan masuk di data 17. Nah, sigma F-nya itu data di atas 8 ini. 8 ditulis sigma F 8. Terus FM-nya, FM itu 9. Dapat dari mana? FM itu frekuensi nilai yang mediannya tadi 10 tadi. Di kotak ini. Ini kan 17, frekuensinya ini 9. Ini ditulis 9. Kemudian I itu adalah I ini nih jaraknya ini 40 ke 50 itu kan 10, 50 ke 60 itu 10. Kemudian untuk mencari mediannya ini rumusnya TB tepi bawah tadi ditambah setengah N diambil sigma F dibagi FM dikali I. TB-nya tadi kan 70,5. Setengah N-nya ditulis, setengah N-nya tadi berapa? 20. Sigma F-nya tadi kan 8. FM-nya tadi kan 9 dibagi 9. I-nya tadi kan 10, tulis 10. Terus ini 70,5. Setengahnya 20 berapa? Setengahnya 20 kan 10. Kemudian ini 8 ditulis, ini 9 ditulis, 10 ditulis. 70,5. 10 diambil 8 itu sama dengan 2. Tulis 9, tulis 10. Kemudian yang ini 70,5 ditambah 2, ini dikali dulu ya, berbagi 2 dikali 10 sama dengan 20. Terus ini ditulis 9. 70,5 ditambah 20 dibagi 9 berapa? 20 dibagi 9 itu hasilnya 2,2. 70,5 ditambah 2,2 sama dengan 72,7. Dan selanjutnya ini mencari modus. Modus itu nilai sering muncul ya. Ini kelas intervalnya tadi dan frekuensinya ditulis, ini selalu ditulis ya. Nah, di sini ada penjelasan. Kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya. Di sini kelas yang paling tinggi frekuensinya itu kan 9. 9 itu ada di kelas ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9. Kemudian diketahui LMO. LMO itu apa? LMO itu tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modusnya itu tadi kan ini. Dan kotak yang ini. Jadi tepi bawahnya itu yang ini. 70,5. D1 itu apa? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Di sini kan yang di modusnya kan ada di kelas 5, yakni 9. Jadi angka sebelum 9 itu berapa?
maka sebelum 9 itu 3. 9 diambil 3 sama dengan 6. Di sini D2-nya juga sama. Kalau D2, D1 tadi kan sebelum, kalau ini sesudah angkanya. Ini juga 3. 9 diambil 3 sama dengan 6. I-nya tadi sama ya. Ini intervalnya 40, 60. Kemudian untuk rumusnya LMO ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali I. LMO-nya tadi kan sudah diketahui 70,5. D1-nya 6, D1-nya 6, D2-nya 6, I-nya 10. Kemudian 70,5 ditambah 6. Ini 6 tambah 6 12. Ini kali 10. Terus ini 70,5 ditulis lagi. 6 kali 10 kan sama dengan 60. 60 dibagi 12 sama dengan 5. 70,5 ditambah 5 sama dengan 75,5. Kemudian mencari jangkauan. Jangkauan itu sama dengan rank ya tadi. Kelas interval dan frekuensinya ditulis lagi. Frekuensi itu FI. Di sini untuk mengetahui jangkauannya kita harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Titik tengah itu XI. Cara mencari titik tengahnya yaitu data di kelas interval ditambahkan lalu dibagi 2. Ini sama seperti tadi mencari nilai tengah ya. Sama sih sebenarnya titik tengah dan nilai tengah. 31 ditambah 40 dibagi 2. Sebenarnya 71 dibagi 2 35. Sebenarnya sama dengan yang ini. Tuh kan sama hasilnya. Jadi kita sudah bisa langsung dipindahkan saja. 5,5 85,5 ini ditulis di sini. Kemudian setelah kita mengetahui titik tengahnya, yang ini kita fokusnya ke sini. Awalnya tadi kan fokusnya di sini, kita berubah di sini. Fokusnya kita melihat nilai di angka ini saja. Diketahui nilai tengahnya nilai tengah kelas terendah. Nilai terendahnya dari nilai tengah. Kita fokusnya kan di titik tengah tadi atau nilai tengah. Nilai terendahnya kan 35,5 ditulis 35,5. Nilai tertingginya 85,5 ditulis. Kemudian rumusnya masih sama, yakni X max nilai terbesar diambil nilai terkecil. Nilai terbesar atau tertingginya 85,5, terus nilai terendahnya 35,5. 85,5 diambil 35,5 sama dengan 50. Selanjutnya yakni mencari simpangan rata-rata. Di sini semuanya ditulis kelas interval, frekuensi, titik tengah, dan FI dikali XI-nya tadi. Ini kan tadi hasil dari rata-ratanya, B-nya tadi ditulis semua. Kemudian untuk mencari simpangan rata-rata itu kita menggunakan rumus ini, sigma FI, ini garis ini artinya dimutlakan ya, ini dimutlakan. XI diambil X bar ini tadi rata-ratanya dan dimutlakan. Nah, di sini kita harus mencari nilai yang terlebih dahulu yang dimutlakan. XI diambil X bar. Caranya yakni ini cara mencari nilai mutlaknya ini kan titik tengahnya dibagi dengan rata-rata, diambil dengan rata-ratanya. Ini kan titik tengahnya 35,5, rata-ratanya 66,6. 35,5 diambil 66, itu hasilnya harusnya kan min 30,5, tapi di sini tidak usah ditulis min, dimutlakan saja karena ada tanda ini tadi. Jadi untuk semuanya yang ini hasilnya kan min, jelas min semua. Min 30,5, min 20,5, tapi di sini tidak perlu ditulis min karena sudah dimutlakan tadi. Kemudian selanjutnya yang ini kan gandeng ya seharusnya. Jadi ini sama dengan dikali F1 dikali XI diambil X bar yang sudah dimutlakan tadi. FI-nya tadi berapa? FI itu kan frekuensi. X bar-nya ada di ini dikali dengan ini. Contohnya 4 dikali 30,5 sama dengan 122. Ditulis 122. Kemudian ini juga selanjutnya 1 dikali 20,5 sama dengan 20,5. Dan begitu juga seterusnya. Yang FI ditambah dengan hasil ini. Dikali dengan sini. Kemudian
ini kan berarti sudah selesai ya. Yang ini sudah selesai, yang ini juga sudah selesai. Sigma ini apa? Sigma itu artinya dijumlahkan. Jumlahkan dulu Fi dan ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan semua, ketemu 288. Kemudian ini sigma ini artinya ini dijumlahkan. Jumlahnya dari Fi ini dijumlahkan. Ini semua dijumlahkan, ketemu 288. Kemudian yang ini juga dijumlahkan. Fi-nya tadi kan ini, jumlah rata-ratanya 20. Kemudian 288 dibagi 20 ketemu 14,4. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 14,4. Selanjutnya yakni simpangan baku. Simpangan baku ini juga sama, ini ditulis lagi. Kelas interval, frekuensi, titik tengah, Fx1 ditulis. Rumusnya untuk simpangan baku itu kan S sama dengan akar ya. Ini akar sigma F1. Ini bukan dimutlakkan lagi, tapi dikasih kurung. Xi diambil X bar, kemudian ini dipangkat 2. Dan ini dibagi sigma, terus ini F1. Sebelumnya kita harus cari nilai yang ini dulu. Xi diambil X bar pangkat 2. Ini Xi-nya tadi kan 35,5. X bar-nya terakhir rata-ratanya kan 66. Yang caranya ya ini 35,5 diambil 66 dikuadratkan 2. 35,5 diambil 66 itu hasilnya kan min 30,5. Tapi di sini ditulis positif karena min dikali min kan positif. 30,5 dikuadratkan 2 berarti 30,5 dikali 30,5 sama dengan 930,25. Kemudian yang ini juga sama, 4 ditulis di sini. Dan yang ini 45,5 titik tengahnya diambil 66 dikuadratkan 2. 45,5 diambil 66 itu hasilnya min 20,5 pangkat 2. 20,5 dikali 20,5 itu sama dengan 420,25. Di sini positif karena min kali min sama dengan positif. Kemudian yang ini sudah selesai, yang di dalam kurung sudah selesai. Kemudian yang ini sama seperti tadi, ini dikalikan terlebih dahulu. Xi sama dengan diambil X bar pangkat 2. Ini Fi-nya tadi kan 4. Terus ininya 930,25. Kemudian yang ini sama ya seperti tadi caranya, ini dikalikan. Fi-nya tadi kan 4. Ini hasilnya ini 4 dikali 930,25. Ini 4 dikali 930,25 sama dengan 3,721. Yang ini 420,25 dikali 1, hasilnya tetap ya. Hasilnya tetap 420,25. Ditulis di sini. Kemudian yang ini juga sama. 110,25 dikali 0. Ini hasilnya 0 kan, berapapun yang dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Angka berapapun yang dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Dan ini 0,25 dikali 3 sama dengan 0,75. Ini begitu seterusnya. Kemudian ini kan sigma tadi kan berarti dijumlahkan. Ini dijumlahkan Fi dalam kurung Xi diambil X bar pangkat 2. Ini dijumlahkan dengan 6,095 seperti itu. Terus ini juga dijumlahkan, jumlahnya yang tadi kan sama 20. Kemudian 6,095 ini dibagi dengan 20 ini di akar ya, jangan lupa di akar, itu ketemu 304,75. Ini masih di akar. Terus ini hasilnya akar dari 304,75 itu sama dengan 17,45. Bisa dicari di kalkulator. Kemudian yang selanjutnya yakni varians. Varians itu sama dengan
caranya sama dengan simpangan baku, cuma bedanya kalau simpangan baku tadi kan ini ada akarnya, kalau di varians tidak ada akarnya. Caranya juga sama, ditulis dulu semuanya. Tadi kan sudah diketahui hasilnya, ditulis semua di sini. Dan rumusnya ini, jumlahnya tadi kan 60,95, terus XFI-nya ini kan 20, sama dengan 304,75. Hasilnya sama, tapi di sini kan ada akarnya, sampai masih dicari lagi. Kalau di sini kan sudah tidak ada, berarti langsung di sini. Caranya sama dengan simpangan baku, cuma bedanya tidak ada akarnya saja. Jadi variansinya adalah 304,75. Kemudian yakni kita yang terakhir mencari buatlah histogram dan poligon. Cara membuat histogram yakni kita gunakan data yang ini, cara-cara yang ada 10 tadi. Ini di sini kan yang horizontal ini diisi, ditulis dengan batas kelasnya ini. Batas kelasnya ini yang ini juga ditulis 30,5, ditulis di yang pertama. Kemudian 40,5. Yang ini tidak perlu ditulis ya, karena ini dan ini sama. Jadi yang ditulis ini sampai sini. Jadi seperti ini. Ini nilainya. Kemudian frekuensinya, ini frekuensinya tadi kan ini 4103,920. Itu di sini dibuat vertikal, ini yang 0. Caranya data frekuensi dari 3,5 sampai 40,5 tadi berapa? 30,9, ini kan 4. Dan ini ditarik garis, dibuat diagram, ini 4. Diagramnya harus berhimpit ya, karena histogram. Kemudian yang ini juga 1, dibuat 1 seperti ini. Ini 0 ya. Ini 3, 9, 3 juga sama. Setelah itu kita cara membuat poligonnya, kita tinggal membuat garis saja. Di tengah-tengah diagram batangnya ini kita kasih titik agar lebih mudah. Kemudian kita tinggal mengikuti garisnya saja. 4 naik, ini ke 1 turun, 0 turun, terus naik 9, 3. Yang dia ini adalah histogram dan yang garis ini adalah poligon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau apabila ada cara yang salah atau yang terlewat. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.